Shalom saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami boleh panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena saat ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk belajar bersama dari pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang diam dalam diri kami memimpin, mengajari kami sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, kami pahami, terlebih kami kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang akan memberkati kehidupan kita dari perjanjian lama. Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 19. Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 19. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista Aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan-Mu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan diri-Mu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awan-Mu berdiri di atas mereka dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata, 'Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun.' Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Amin." Saudara-saudari, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kasih membawa orang kepada kasih karunia Allah. Kasih membawa orang kepada kasih karunia Allah. Saudara-saudara, banyak orang yang mengatakan mengerti ajaran kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi ketika kasih ini kita coba untuk gumulkan, kerjakan, praktekkan kepada orang lain, maka akan terasa sulit. Karena maunya kasih yang dari Tuhan itu cukup untuk diri kita sendiri, yang beroleh keselamatan, yang beroleh kebaikan, yang beroleh kemurahan, yang beroleh berkat. Itu adalah sikap
ego yang ada dalam hidup kita. Kasih yang diinginkan Tuhan tidaklah demikian. Kasih itu yang kita rasakan boleh kita bagikan, kita pancarkan kepada orang lain, sehingga bisa meneguhkan, menguatkan, menghibur, dan menggembirakan mereka. Kalau kita baca dari firman Tuhan pada saat ini, tidaklah demikian dengan Musa yang kita baca tadi. Sebagai pemimpin bangsa Israel, Musa sudah mengenal dan mengimani kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Bukan hanya dalam hidupnya, tetapi dalam umat Allah, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudara, kalau kita lihat ayat 18-19, sungguh Musa mengenal Allah yang panjang sabar, Allah yang kasih-Nya berlimpah-limpah, Allah yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Musa melalui kasih-Nya membawa bangsa Israel menerima pengampunan dosa. Kita akan lihat bagaimana ketika bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan setelah mendengar laporan dari pengintai, mereka kembali bersungut-sungut dan menolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Tentu itu membuat Tuhan murka dan hendak melakukan hukuman kepada umat yang memiliki kekerasan hati, tetap tidak percaya kepada Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Tetapi kita melihat Musa sebagai pemimpin bangsa Israel tampil sebagai penengah antara Allah dan umat Allah. Dia hadir sebagai pendoa syafaat untuk bangsa itu. Musa menjadi pengantara untuk memohon belas kasihan Tuhan. Walaupun Allah adalah Allah yang adil menghukum dosa, tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih setia, yang memberi pengampunan kepada setiap umat-Nya. Saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, ketika kita memiliki iman dan kasih, maka kita berdoa agar orang lain tidak mendapatkan malapetaka dari apa yang diperbuatnya. Itulah kasih yang sejati. Kita tidak mau bahwa kasih atau kebaikan Tuhan hanya ada dalam diri kita, tetapi kita belajar dimampukan untuk mendoakan orang-orang lain agar orang-orang lain mendapatkan belas kasihan. Musuh kita sekalipun, orang-orang yang telah menyakiti hati kita sekalipun, panjatkanlah doa yang baik buat mereka. Di sanalah terpancar iman dan kasih yang sejati dalam hidup kita. Yang kedua, terlihat bahwa Musa memiliki kasih. Meskipun berkali-kali umat memberikan perlawanan dengan memberontak, Musa tetap membela mereka di hadapan Tuhan. Sungguh Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dapat melihat bahwa kasih Allah sungguh luar biasa kepada umat-Nya. Sehingga Musa tampil untuk berdoa agar Tuhan memberikan belas kasihan kepada umat yang telah dibebaskannya. Musa tidak melihat dan menghitung berapa kali mereka memberontak. Musa percaya bahwa kasih Tuhan tanpa batas. Itulah yang diimani oleh Musa. Demikian juga kita harus demikian.
Kita harus melihat bahwa kasih itu tidaklah mengukur berapa kali orang menyakiti hati kita, tetapi bagaimana kasih itu boleh menjadi alasan bagi kita untuk hidup saling mendoakan dan saling memperhatikan. Ketiga, ketika kita berani berdoa untuk orang lain, maka Tuhan akan membuka pengampunan seperti doa Musa untuk umatnya. Ini yang kita katakan tadi, bahwa orang yang telah merasakan kasih keselamatan yang datangnya dari Tuhan harus mampu mendoakan orang lain juga. Karena kasih itu bukan hanya cukup untuk kita, tetapi untuk orang lain. Ketika kita berdoa untuk musuh kita, orang yang telah menyakiti kita, dengan Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka, di sanalah iman kita, kasih kita mengalami pertumbuhan. Iman kita dewasa, bahwa kita mampu untuk memberkati orang melalui doa-doa kita. Biarlah saudara-saudara, kasih yang ada dalam diri kita membawa orang lain kepada kasih karunia Allah. Kasih sejati tidak hanya menghibur orang yang kita kasihi, tetapi juga tetap berdiri membela mereka ketika mereka jatuh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami melalui Kristus Yesus, yang telah menebus kami dari belenggu dosa. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Biarlah kasih yang kami boleh rasakan akan kami pakai untuk membawa orang lain juga mengenal, percaya kepada karunia Allah dalam Kristus Yesus. Kami dimampukan untuk mendoakan mereka. Kami dimampukan untuk menghibur mereka. Dan kami belajar untuk berdoa kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kami, yang mengecewakan kami, agar Tuhan juga berbelas kasih kepada mereka, memberikan pengampunan dan memberikan hal-hal yang baik kepada mereka. Itulah iman dan kasih yang sesungguhnya. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.